Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, tanpa basa-basi, mari kita langsung bedah topik hari ini. Kita bakal mengupas tuntas data makroekonomi terbaru yang baru aja dirilis sama BPS alias Badan Pusat Statistik. Kita nggak akan buang waktu buat spekulasi atau opini liar ya. Kita cuma mau lihat fakta murni berbasis data tentang gimana sih sebenarnya kondisi nyata ketenaga kerjaan nasional kita di awal tahun 2026 ini. Kalau Anda benar-benar peduli kemana arah ekonomi kita bergerak, data yang bakal kita obrolin hari ini tuh benar-benar krusial. Terus, ini ngebawa kita langsung ke satu pertanyaan inti. Pertanyaan yang pastinya ada di kepala kita semua. Mulai dari para pembuat kebijakan sampai teman-teman yang baru aja lulus kuliah dan lagi nyari kerja. Sebenarnya, gimana sih kondisi nyata pasar kerja kita di tahun 2026 ini? Apa lapangan kerja makin banyak atau malah sebaliknya? Nah, buat jawab ini, kita harus agak mundur dari sekedar berita sehari-hari dan benar-benar ngulik angkanya. Dan jujur aja nih, temuan BPS kali ini lumayan bikin kita melek. Coba bayangkan angka ini, 147,67 juta jiwa per Februari 2026. Ini adalah jumlah penduduk Indonesia yang secara aktif bekerja. Buat ngasih sedikit gambaran, angka ini tuh udah hampir nyamain total seluruh populasi negara Rusia loh. Gila kan? Dan ini bukan cuma angka statis di atas kertas. Kalau kita bandingkan sama periode yang sama di tahun lalu, ini tuh naik sekitar 1,9 juta orang. Yap, hampir 1,9 juta jiwa yang sekarang udah punya pekerjaan dibanding tahun sebelumnya. Ini jelas banget dari sinyal awal yang super positif dari data yang dicatat BPS. Tapi tentu aja, angka 147 juta tadi nggak berdiri sendiri. Konteksnya begini, total populasi usia kerja kita saat ini ada di angka raksasa, yaitu 219,54 juta jiwa. Bayangin aja skalanya. Ini adalah total kumpulan sumber daya manusia yang berpotensi banget buat muter lada ekonomi kita. Tapi ya, pasti kita tahu nggak semua dari 219 juta orang ini lagi kerja atau emang pengen kerja kan? Misalnya mahasiswa yang masih kuliah atau ibu rumah tangga yang fokus urus keluarga. Jadi buat tahu berapa banyak yang benar-benar terjun ke pasar tenaga kerja, kita butuh satu metrik lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke angka berikutnya, mari kita bedah satu istilah BPS yang mungkin sering banget Anda dengar. Namanya tingkat partisipasi angkatan kerja, atau biasa disingkat TPAK. Gampangnya gini, ini tuh prosentase dari populasi usia kerja tadi yang emang lagi aktif kerja, atau setidaknya lagi aktif nyari kerja. Metrik ini super penting karena ngasih tahu kita seberapa besar sih proporsi penduduk kita yang benar-benar siap dan mau ikut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Terus, berapa angkanya? BPS nyatet dari total 219 juta lebih penduduk usia kerja itu, ada sekitar 154,91 juta orang yang masuk kategori angkatan kerja aktif. Dan tingkat partisipasinya tembus di 70,56%. Wah, ini angka yang benar-benar kuat. Artinya, lebih dari 7 dari 10 orang di usia produktif saat ini tuh aktif banget terjun di pasar tenaga kerja. Ini nunjukin semangat dan dorongan yang luar biasa dari masyarakat kita buat terus produktif. Nah, sekarang kita harus lihat sisi koin yang satunya lagi. Kalau ada yang kerja, pasti ada juga yang belum dapat kesempatan kan? Disinilah istilah tingkat pengangguran terbuka, atau TPT, jadi relevan. Biar kita semua satu pemahaman, TPT ini sederhananya adalah persentase dari angkatan kerja aktif tadi yang saat ini belum punya pekerjaan, tapi ingat ya, mereka lagi aktif nyari kerja. Metrik ini tuh ibarat barometer buat ngukur kesehatan ekonomi kita. Semakin rendah angkanya, jelas semakin bagus. Dan disinilah kita dapat kabar gembira yang sempat disinggung juga sama Kepala BPS Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Coba kita bandingin, di Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka kita ada di 4,76%. Lompat ke Februari 2026, angkanya turun pelan tapi pasti ke 4,68%. Jadi proporsi pengangguran kita menyusut berbarengan sama naiknya jumlah orang yang kerja. Ini bukti konkret kalau lapangan kerja di negara kita ternyata tumbuh lebih cepat dibanding laju bertambahnya pencari kerja baru. Keren kan? Kalau ngomongin persentase, kadang kerasa agak abstrak. Mending kita langsung lihat wujud aslinya deh. Di Februari tahun 2025, kita punya 7,28 juta saudara kita yang statusnya masih menganggur. Nah, setahun kemudian, angka ini turun jadi 7,24 juta. Poin krusialnya di sini adalah, kita nggak cuma lihat presentasi yang membaik di atas kertas, kita ngomongin penurunan nyata. Ada 40.000 orang yang tadinya nganggur, sekarang udah berhasil nemuin jalan masuk ke pasar kerja. Penurunan angka absolut kayak gini benar-benar bikin lega sih. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana sih jutaan orang ini berlabuh? Mari kita lihat 3 besar sektor yang jadi juara dalam menyerap tenaga kerja kita. 3 sektor ini bisa dibilang mesin utamanya ekonomi bangsa. Pertanian masih jadi raksasa yang nggak terkalahkan. Nyerap sampai 28,78% dari total tenaga kerja kita. Abis itu disusul sama sektor perdagangan, entah itu skala besar atau eceran, di angka 17,95%.
Dan di posisi ketiga, ada sektor industri yang nyumbang 13,57%. Coba deh Anda gabungin 3 porsi ini. Totalnya nyampe 60,29% loh. Artinya, Saya mau soroti sedikit soal sektor industri nih. Kontribusi 13,57% ini bukan sekedar angka numpang lewat. Seperti yang ditekankan sama BPS, sektor industri ini jadi salah satu penopang dan indikator kunci. Kenapa coba? Karena angka ini nunjukin kalau roda manufaktur dan aktivitas produksi di berbagai daerah itu beneran muter, bukan cuma ngumpul di pusat-pusat kota tradisional aja. Dan pastinya, kalau industri udah gerak, rantai pasokan ikutan hidup, dan otomatis ekonomi daerah juga bakal terangkat naik. oke, kita udah bahas panjang lebar soal kuantitas. Tapi mari kita beralih sebentar dan ngebahas soal kualitas dan stabilitas pekerjaannya. Di bagian inilah data BPS ngasih insight yang bener-bener bikin kita senyum. BPS nyatet ada peningkatan proporsi buat mereka yang kerja penuh waktu. Terus, di saat yang sama, angka orang-orang yang statusnya setengah menganggur, maksudnya mereka yang jam kerjanya di bawah normal dan masih harus banting tulang nyari tambahan jam, itu malah mengalami penurunan. So, apa artinya buat kita? Artinya, stabilitas kerja masyarakat makin membaik. Orang-orang mulai dapat peran full-time yang jauh lebih layak dan stabil, nggak cuma stuck di kerjaan paruh waktu yang serabutan. Kalau kita gabungin semua kepingan puzzle ini, kita bakal sampai di satu kesimpulan besar dari temuan BPS. 3 sektor dominan yang tadi kita bahas, ditambah kualitas kerja yang makin oke, benar-benar bertindak sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja nasional. Dan ini relevan banget buat kondisi sekarang. Perpaduan antara banyaknya lapangan kerja yang terserap dan membaiknya kualitas pekerjaan, itulah tameng utama kita. Kombinasi inilah yang bikin pertumbuhan ekonomi kita tetap solid dan kuat, biarpun di luar sana badai ketidakpastian ekonomi global lagi kenceng-kencengnya. Jadi begitulah petanya. Di awal 2026 ini kita berdiri di atas fondasi yang sangat solid. Pengangguran turun, partisipasi warga naik, dan kualitas pekerjaan membaik. Tapi sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda pikirkan. Dengan 147 juta mesin penggerak ekonomi yang sekarang udah on dan aktif bekerja, kira-kira mampukah tren positif yang kita lihat hari ini terus bertahan, ngadepin tekanan ekonomi global yang selalu mengintai di masa depan? Gimana cara sektor pertanian, perdagangan, dan industri kita harus terus beradaptasi biar angka-angkanya tetap hijau tahun depan? Itu PR besar yang harus kita pantau terus. Terima kasih banyak udah nemenin saya membedah data kali ini, dan sampai jumpa di ulasan kita berikutnya.